Baik, hari ini Rabu 2 November 2022 kita akan membahas tentang anemia. Anemia di sini kita akan bahas kepada ibu hamil ya. Hadir bersama kita di sini narasumber yaitu Dr. Musfi ya, atau dan panggilnya dokter apa? Dr. Musfi. Dr. Musfi. Beliau ini adalah dokter intensif yang sedang bertugas di Puskesmas Bogor. Baik, langsung aja kita akan membahas tentang bahaya anemia pada ibu hamil. Kan sapa dulu Dok Musfi, Healthy Lovers-nya. Ya, selamat pagi Healthy Lovers. Baik. Jangan lupa bagi yang menyaksikan live baik di Facebook ataupun Instagram, tag kepada teman, kerabat atau saudaranya yang memang sedang membutuhkan informasi terkait dengan anemia pada ibu hamil. Atau bagi ibu-ibu yang sedang menyaksikan, jangan lupa juga nih yang tetangganya yang sedang hamil untuk disuruh ikut menyaksikan live ini, karena insya Allah pembahasan hari ini bermanfaat sekali terutama untuk ibu hamil ya. Baik, langsung aja Dok Musfi, sebenarnya untuk anemia pada ibu hamil ini bahayanya sama nggak sih pada anemia ini ya yang tidak hamil gitu, misalkan anemia pada remaja atau anemia pada ibu-ibu menyusui, itu bahayanya sama atau memang berbeda? Kalau untuk bahaya anemia sendiri, memang untuk umumnya sama, gitu kan. Tetapi ada bedanya nih kalau untuk yang ibu hamil, karena dia keadaannya sedang mengandung kan. Ya, berbeda dengan ibu hamil itu bahaya kepada janinnya dan ibunya gitu. Selain dari kalau ke janin itu dia bisa terjadi gangguan pertumbuhan pada bayi atau janinnya, ya kan. Kemudian bisa menghambat perkembangan dari otaknya, kayak gitu kan, pertumbuhannya di dalam gitu. Terus akhirnya yang janin tersebut tuh bisa BBLR, jadi bayinya tuh berat badannya rendah gitu Bu, karena kan memang pertumbuhannya saja sudah terhambat akibat dari anemia tersebut. Nah, lebih parahnya lagi bisa terjadi kematian janin di dalam rahim gitu kan. Itu untuk yang parahnya gitu. Bahaya sekali ya, berarti ya hati-hati juga nih buat ibu hamil gitu. Jadi dari awal itu mungkin harus di prepare ya Dok ya, bagaimana untuk bisa mencegah anemia pada saat dia hamil. Nah, mungkin pada saat remaja apakah sudah ada harus kita meminum obat TTD seperti yang memang lagi gembor-gemborkan nih untuk minum TTD pada remaja itu berkesinambungan juga pada untuk dia hamil kan ya Dok ya? Iya, jadi sebenarnya seperti ini ya, kalau untuk faktor resiko sendiri kan memang yang pertama dia bisa dari suplainya yang kurang, suplai makanannya, terus diabetes, yang ketiga itu remaja yang ibu bahas tadi. Nah, kenapa kok remaja dia bisa faktor resiko gitu terkena anemia gitu pada kehamilan? Karena remaja sendiri itu pertumbuhannya masih berlangsung Bu. Nah, apabila remaja itu tersebut hamil, berarti kebutuhan untuk sel darah merahnya itu harus dibagi menjadi dua gitu, untuk pertumbuhan tubuhnya sendiri sama untuk pertumbuhan janinnya. Makanya itu kan remaja-remaja harus menggunakan suplemen tambahan gitu kan. Iya, selain kalau wanita kan bisa menstruasi ya. Menstruasi itu kan berarti mengurangi volume darah dalam tubuh kan, bisa jadi anemia. Terus disambungkan dengan tadi pertumbuhannya masih berjalan, jadi selagi menstruasi itu darah kita itu memang berkurang, dikeluarin, kita juga harus ada suplemen yang masuk karena dalam masa pertumbuhan gitu. Apalagi dalam keadaan ibu hamil itu harus lebih aware kitanya gitu untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah seperti itu. Jadi memang harus berarti ada pemeriksaan pemeriksaan yang kontinu nggak sih terhadap HB-nya mungkin ya pada saat ibu hamil itu? Iya, di kontinu kalau kita kan pemeriksaan kehamilan. Biasanya sudah ada dari pihak puskesmas itu sudah ada terjadwal untuk pemeriksaan laboratorium, itu lengkap dari HB gitu, sifilis, HIV gitu, banyak, pokoknya semuanya diperiksa gitu.
Nah gini loh kan, kita misalkan sudah terjadi nih pada ibu hamil, ternyata ibu hamil itu anemia. Nah itu tindakan apa sih yang harus dilakukan pada si ibu hamil tersebut untuk mencegah bahaya yang terjadi pada janin, baik si ibu janin dan ibunya sendiri? Iya, jadi kalau sudah ditentukan ibu hamil ini terkena anemia gitu kan. Anemia sendiri itu kan ada derajatnya ya Bu, ya ada yang ringan, sedang sama berat gitu kan. Kalau memang anemianya yang ringan gitu kan, kadar Hb-nya itu masih belum terlalu rendah, itu akan diberikan suplemen tambahan gitu kan. Nah, kemudian Cukup dengan disarankan minum diet seimbang diet ya. seimbangnya itu khusus untuk menambah Hb-nya tersebut gitu kan. Makanan-makanan yang Iya, makanannya itu ada dua Bu, ada yang hewani, ada yang juga nabati ya. Jadi kalau yang hewani itu biasanya kayak daging, ayam, kayak gitu kan kita terus ada udang, seafood gitu ya. Kalau memang tidak ada bisa dari nabati Bu, kayak kacang-kacangan, kayak gitu terus. Ada juga brokoli, kangkung, kayak gitu sayur-sayuran. itu banyak mengandung zat besi juga Zat ya. besi dan asam folat gitu. Untuk grade yang ringan ya. Iya. Kalau ringan tuh HB-nya berapa tuh kisarannya? Kurang dari 10. Kurang dari 10 termasuk ringan. Iya. Ada Jadi yang kalau ringan. untuk anemia itu sebenarnya ada yang kurang dari 11, yang ringan itu kan kurang dari 11, ya kan? Kita cukup suplemen besi dan makanan yang intake-nya yang bagus gitu kan. Nanti kita cukup dengan suplemen dan makanan saja. Tapi kalau sudah dari 10, kita harus konsultasi untuk pemberian melewati dari IV gitu atau Nah itu misalkan dia kurang dari 10. Nah pada ibu hamil nih, berarti yang harus dilakukan selain tadi mengkonsumsi tablet penambah darah, mungkin makanan-makanan yang mengandung zat besi, satu lagi dari IV. IV itu harus kita konsultasikan kepada dokter spesialis tentunya. Apalagi yang kurang dari 7 ya HB-nya itu sudah harus diberikan transfusi darah. Yang banyak sekali sih kasus-kasus ya di Puskesmas Grogol juga mendapatkan ibu hamil yang dengan HB rendah dan mereka dianjurkan untuk melakukan transfusi ya seperti itu. Jadi sebenarnya penyebabnya tuh apa sih dok gitu tuh kok bisa sih sekarang itu ibu hamil? Kalau remaja-remaja mungkin kita tahu ya banyak remaja yang sekarang menderita anemia karena mungkin pola makan mereka yang diet gitu, atau mungkin juga mereka banyak aktivitas di luar sehingga terus, atau mungkin menstruasi yang terlalu panjang. Nah kalau untuk ibu hamil sendiri kenapa itu dok penyebabnya sering terjadi? Iya, penyebab paling sering terjadi itu tadi asupan makanannya yang kurang. Karena biasanya mungkin kita kalau lagi sedang tidak hamil makan cukup, tapi kalau untuk hamil kita nggak sadar gitu Bu, kalau ternyata kita butuh lebih karena kita ada satu orang lagi yang kita harus berikan asupan gitu kan, karena kita berdua sekarang. Nah itu harusnya kita makan itu nggak boleh sedikit tapi harus banyak gitu ya. Terus yang kedua itu biasanya banyak sekali kasusnya yang diabetes. Diabetes juga bisa mengakibatkan dari anemia tersebut. Terus infeksi Bu, orang-orang yang dengan punya penyakit infeksi contohnya kayak TBC, HIV atau penyakit kronis lainnya itu bisa menyebabkan anemia. Sama remaja kan, remaja itu yang sekarang tuh kan banyak ya remaja itu karena pada masa pertumbuhan. Yang terakhir itu ada gameli atau kehamilannya kembar atau bahkan lebih gitu. Satu saja kita memang harus makan lebih, apalagi 2 atau 3 gitu. Seperti itu ya, berarti memang penting sekali untuk Fe dalam tubuh zat besi itu untuk kelangsungan pertumbuhan terutama ya untuk janin ya. Nah sebenarnya kalau misalkan efeknya apa sih dok kalau misalkan ternyata ibu hamil menderita anemia terus tindak lanjutnya itu ternyata tidak bisa gitu. Nah efeknya paling berbahayanya itu ibu hamil mengalami apa gitu? Kalau pada ibu hamilnya sendiri, pada ibunya bisa terjadi perdarahan. Perdarahan. Iya, perdarahan pada hamil.
Bahkan setelahnya bisa terjadi perdarahan pasca kehamilan. Pasca melahirkan. Iya, pasca melahirkan itu bisa terjadi perdarahan terus menerus. Nah, karena kan tadi HB-nya kurang, akhirnya mengakibatkan regulasi hormon semacamnya itu mempengaruhi. Akhirnya dia kalau kata kita mah ototnya tidak bisa berfungsi dengan normal, akhirnya darahnya terus mengucur gitu Bu. Perdarahan ya. Iya, bisa juga ini Bu, darah tinggi atau preeklamsi pada kehamilan. Iya kan, kalau orang anemia dia kan tadi berpengaruhi. Bisa juga terjadinya eklamsi atau preeklamsi pada ibu hamil ya. Kalau dianya anemia gitu. Bisa. Oh berarti emang berbahaya sekali ternyata ya si anemia ini buat ibu hamil. Baik, Healthy Lover yang sedang menyaksikan baik di live Facebook ataupun dalam Instagram, silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh Ibu Nur Aini dan Bapak Ferry di depan. Ada pertanyaan? Satu, baik silakan bacakan. Dari Rizky Amalia, selain transfusi darah untuk menaikkan HB, bagaimana caranya? Iya, transfusi. Langsung dijawab aja ya Dok ya. Iya. Kalau untuk menaikkan HB-nya itu, kalau untuk transfusi sendiri kan memang atas indikasi HB-nya sangat rendah. Kalau memang sangat rendah wajib ditransfusi. Tapi kalau memang ringan, kita bisa siasati tadi dengan makan makanan seperti daging, ayam, hati, terus juga ada udang, terus bisa juga kacang-kacangan, brokoli, sayuran, kangkung. Nah, itu tuh bisa menambah dari kadar HB tersebut gitu. Jadi rajin-rajin makan ini ya, daging dan sayur dan kacang-kacangan kayak gitu. Baik, tadi pertanyaan dari Rizky Amalia ya. Ada lagi nggak pertanyaan bisa tolong dibacakan? Nah ini satu, kalau untuk gejala gagal ginjal kan nggak boleh makan kacang-kacangan ya. Caranya nggak bisa langsung makan brokoli atau segala macam, harus transfusi ya Dok? Kalau untuk gagal ginjal, misalkan si ibu hamil itu HB-nya rendah dan diharuskan makan konsumsi tadi ya, makan makanan yang kacang-kacangan tadi yang Dr. bilang, ternyata yang ibu hamil tersebut sedang mempunyai penyakit gagal ginjal. Apakah boleh memakan kacang-kacangan sementara kan biasanya menjadi itu ya tantangan gitu. Iya. Kalau untuk gagal ginjal sendiri kan memang impact masukan itu harus terkontrol ya. Tidak boleh kita inisiatif untuk makan apa yang tidak boleh dimakan gitu kan kalau untuk gagal ginjal sendiri. Sebaiknya itu harus atas pengobatan ke dokter gitu, nggak boleh kayak saya mau makan ini, sedangkan kan memang asupannya dibatasi gitu untuk gagal ginjal sendiri. Jadi itu harus ke dokter tetap. Jadi kalau memang akan derita gagal ginjal yang sedang hamil, kemudian HB-nya rendah gitu, jadi segala sesuatunya tetap harus berkonsultasi ya dengan dokter, apa yang menjadi asupan makanannya, kemudian juga apa yang akan menjadi penanggulangan untuk anemianya, tetap konsultasi apakah itu harus transfusi atau bagaimana, tentu harus konsultasi dengan dokter. Nah, oke, baik, selanjutnya Dok nih masih tentang anemia nih ya. Sekarang kan anemia itu suka dihubungkan dengan juga stunting pada anak yang akan dilahirkannya. Nah, seberapa jauh sih gitu kan anemia ini sampai berakibat kepada gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting? Jadi kalau untuk anak-anak yang dilahirkan biasanya dari ibu yang anemia ya. Tadi ada pertumbuhan yang kurang di dalam ya, ada pertumbuhan dari otak, semuanya itu biasanya akan terganggu gitu kan. Ketika dia lahir pun dia kan mempunyai kayak tabungan gitu kan, tabungan untuk kadar HB tersebut. Nah, itu tuh dia kurang ya, akhirnya fungsi tubuhnya pun kurang gitu, mengakibatkan proses pertumbuhan anaknya itu menjadi terhambat. Makanya pertumbuhan setelahnya pun menjadi terhambat. Jadi memang ada ada hubungan erat ya antara ibu anemia dengan anak stunting ya. Iya. Oke, baik, itu diperhatikan juga nih Healthy Lovers.
Jadi itu sangat berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan nanti bila ibu hamil menderita anemia. Bisa jadi nanti anak yang dilahirkan tadi mengalami gangguan pertumbuhan, ya yang pertumbuhan seperti stunting, mungkin BBLR, kemudian atau gizi buruk sebagainya seperti itu ya dok ya. Nah jadi harus waspada nih ibu hamil gitu untuk konsumsi ya konsumsi tablet penambah darah. juga. Banyak yang kurang, maksudnya banyak orang-orang masyarakat gitu ya yang kurang paham gitu sebenarnya kok kita kalau lagi hamil dikasih banyak tablet gitu ya untuk apa, sampai kayak capek minum tiap hari. Gak boleh gitu ya ibu-ibu, itu untuk kebaikan ibu dan kebaikan janin gitu, jadi wajib diminum gitu ya, sehari satu, walaupun bosan tetap diminum. Ya, masyarakat di sini biasanya yang datang ke posyandu atau ke puskesmas kalau sedang hamil kalau diresepkan baik di puskesmas atau di rumah sakit itu tablet tambah darah ya untuk bisa diminum setiap hari 1 kali kan. Nah itu jangan bosan-bosan untuk meminum karena itu khasiatnya atau memang fungsinya sangat besar sekali untuk kesehatan ibu hamil gitu. Jangan sampai ibu hamil mengalami anemia dan berakibat buruk bagi ibu hamilnya sendiri maupun kepada janin yang akan dilahirkannya nanti. Kemudian juga sering juga untuk memeriksakan HB ya. Nah itu apa bisa dilihat di situ walaupun sudah meminum tablet tambah darah nih dok, banyak kasus ya mungkin seperti saya juga ya. Saya rajin rutin minum FE pada saat hamil tapi tetap saya mengalami HB yang rendah pada saat hamil ya, karena itu apa yang harus dilakukan dok, misalkan apakah minum FE-nya itu harus double gitu, biasanya dokter menyarankan mungkin jadi sehari sekali jadi 2 kali sehari gitu. Nah itu kenapa dok walaupun udah minum FE ternyata masih tetap anemia nih gitu ibu, apakah tadi makanannya tetap kurang ya? Karena sebenarnya HB itu kan untuk membantu proses fisiologis tubuh manusia gitu ya sebenarnya. Jadi manusia itu orang itu beda-beda gitu, fungsi fisiologisnya, kebutuhannya, kita nggak tahu ibu ataupun yang lain di dalamnya itu ada kebutuhan yang lebih. Contohnya orang-orang dengan penyakit kronis seperti itu tuh dia kan butuh gitu HB yang lebih gitu kan, butuh konsumsi HB yang banyak. Orang-orang yang dengan obesitas, diabetes segala macam itu tuh kan berbeda setiap orang gitu kan, makanya harus dicek secara keseluruhan ada apa gitu kan sampai HB-nya terus turun gitu. Apakah memang ada perdarahan yang kecil, ada tuh penyakit yang memang dari saluran pencernaan dia tuh bisa menyebabkan anemia. Kita nggak tahu kan, kok ini minum FE terusan aja anemia. Ternyata ketika diselidiki dia ada perdarahan saluran cerna gitu. Jadi kita harus gali lagi lebih dalam, jangan lupa konsultasi. Biasanya kalau memang sudah ketahuan HB-nya rendah, kemudian dokter tahu pun dokter akan lebih meriksa secara detail kembali ya dok ya. Iya betul kayak seperti itu. Jadi untuk ibu hamil diingatkan kembali jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi FE-nya ya, jangan bosan-bosan walaupun katanya dia yang bilang mual. Iya betul. Nah itu tetap harus dipaksakan untuk meminumnya. Nah bisa nggak sih dok misalkan ada penderita anemia gitu tapi meminumnya itu obat-obatan yang ada di pasaran gitu ya dok ya, misalkan ada merek-merek brand tertentu, itu memenuhi nggak sih dok kebutuhan FE si orang yang anemia tersebut? Merek yang di pasaran misalkan obat-obat penambah darah. Kalau untuk merek yang di pasaran sebenarnya saya tidak tahu ya isinya apa gitu kan. Sedangkan kalau yang di puskesmas sendiri kan dosisnya semua sudah ditetapkan cukup untuk ibu hamil. Sedangkan dosis yang di pasaran kan kita tidak tahu berapa miligram yang dia kasih dalam satu tabletnya. Lebih baik meminum tablet penambah darah yang diberikan oleh fasilitas kesehatan masing-masing. Jadi itu udah ada FE-nya nih, udah ada vitaminnya tuh bukan hanya kandungannya FE aja, mungkin ada mineral segala macam tapi ada FE-nya. Jadi dia tidak meminum tuh FE yang khusus TTD-nya aja tuh nggak diminum karena merasa yang di vitamin yang diberikan dokter itu udah mengandung FE. Nah itu sebenarnya baik ya sudah seperti itu. Kalau tetap untuk minum ya vitamin dari campuran itu kan dosisnya kita tidak tahu ya, tentunya harus dilihat dulu dosisnya memang cukup tidak untuk
pasien berat badan segitu apa cukup atau tidak. Kalau itu kan dibawa ya, bawa aja vitaminnya ke fasilitas kesehatan biar dilihat ya komposisinya segimana. Kalau memang dia sudah mencukupi, tidak apa-apa tidak minum karena kan sudah dari dokternya udah dikasih 1 tablet vitamin itu kan. Tapi kalau memang tidak mencukupi dengan berat badan pasien berapa gitu kan, maka harus tetap diberi tambahan kayak gitu. Oh ya seperti itu. Jadi kita harus melihat juga ya apa namanya isi kandungan atau berapa milinya gitu kan yang terkandung di dalam vitamin tersebut. Jadi jangan mentang-mentang minum vitamin gitu terus ngelihat ada kandungan FE-nya jadi nggak minum FE yang diberikan oleh puskesmas atau paskes lain ya FE murninya. Nah ini dok kembali lagi ke tadi ya bahaya ibu hamil anemia. Nah apabila misalkan tetap tidak ada perbaikan nih HB-nya masih tetap rendah ibu hamil yang anemia tersebut pada saat persalinan nanti apakah persalinannya bisa normal apakah memang harus melalui operasi seperti itu. Kalau memang anemia itu masih tetap anemia nih udah dikasih tata laksana dari dokter dan lain sebagainya tetap HB-nya rendah itu bagaimana untuk proses persalinan? Ya, untuk proses persalinan wajib dilaksanakan di rumah sakit atau fasilitas yang memadai karena pertama risiko untuk transfusi kan ya, yang kedua biasanya disarankan untuk melakukan sesar gitu untuk yang anemia berat gitu. Dan terjadi perdarahan tadi ya? Iya, perdarahan pasca persalinannya itu. Jadi harus tetap pengawasan nih. Jadi walaupun mungkin sudah melahirkan juga, tetap kalau ibu anemia itu kita harus tetap diawasi ya. Tapi tadi perdarahan pasca persalinan tadi ya dok ya. Nah ini juga diingat nih bagi ibu hamil gitu, tetap harus waspada untuk HB-nya gitu. Kalau memang ternyata tidak ada peningkatan dari HB-nya walaupun sudah berbagai macam minum obat atau dan lain sebagainya itu harus dilakukan di rumah sakit mungkin ya persalinannya karena harus ada pengawasan dokter baik pada saat melahirkannya maupun setelah melahirkannya ya dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Eri dan Ibu Nur? Oke, mungkin ada. Silakan. Ini ada salam dari MTS Al-Horia Kota Sari. Sukses selalu untuk puskesmas Kropo. Oh iya, terima kasih. Kemarin kita mengadakan aksi bergizi di MTS Al-Horia Kota Sari dan aksi bergizi itu ada pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di sana. Jadi kita minum tablet tambah darah bersama. Kita juga memberikan edukasi anemia ya Bu Nur yang disampaikan oleh Bu Nur Aini. Bagaimana mencegah anemia pada remaja. Jadi kita langsung minum bersama, makan buah bersama dan sarapan bersama seperti itu. Tetap semangat buat sekolah-sekolah yang lain setiap hari Selasa jangan lupa untuk segani Selasa cegah anemia dengan meminum tablet tambah darah yang sudah kita distribusikan kepada semua sekolah di SMP dan SMA se-Kecamatan Bogor. Jangan lupa tetap mengupload aplikasi cerianya pada hari Selasa pada saat meminum tablet tambah darah. Oke, tetap semangat. Kita tunggu uploadannya ya setiap hari Selasa. Jadi kita tablet tambah darah ini program yang berjalan udah dari dulu ya untuk meminum TTD setiap hari Selasa. Kalau di Cilegon tuh hari Selasa. Di Serempaka. Mungkin di kabupaten kota lain mau saya terus seminggu sekali kan, mau hari apa terserah. Kalau di Cilegon hari Selasa kita minum TTD untuk remaja putri. Nah itu juga bermanfaat sekali ya untuk mencegah anemia ya. Untuk mencegah anemia pada saat dia hamil nanti kan ya dok ya. Iya, sama ketika dia remaja juga kan tetap menjadi menstruasi. Kalau menstruasi kan biasanya juga disarankan untuk meminum gitu. Baik ya dok. Dan mesti ada lagi yang mau disampaikan, kita sudah setengah jam nih. Oh iya, satu lagi mungkin ya. Kalau untuk anemia pada ibu hamil, buat ibu-ibu hamil yang terkena anemia tetap semangat ya untuk menjaga kesehatannya, makan yang banyak, sama kalau memang bisa ini ya Bu ya, kalau anemia kan kita harus bersedia donor darah ya untuk melahirkan, untuk persediaan barangkali ketika nanti terjadinya perdarahan, persalinan sudah sedia gitu. Jadi untuk yang sudah mengetahui golongan darahnya gitu kan dan diperiksa anemia gitu, setelah dilakukan pemeriksaan anemia untuk jaga-jaga gitu kan harus mencari kerabat yang memang darahnya itu sama gitu ya, biar ketika nanti
melahirkan walaupun ada risiko perdarahan atau darahnya turun drastis, nanti ya HB-nya bisa dilakukan transfusi dengan segera. Gitu ya. Itu memang jangankan untuk ibu anemia ya dok ya, memang dalam program pemerintah kita ya, setiap ibu hamil itu harus ada pendonornya minimal mencari 4 orang anggota keluarga. Jadi kita periksa golongan darah dulu, kemudian kita siapkan nama pendonornya siapa. Kita punya kartu P4K ya. Di situ di setiap rumah itu ibu hamil ditempelin stiker, kemudian juga ditulis di situ juga nama calon pendonor. Nah itu minimal ada 4 orang yang memang sudah dituliskan namanya siapa bila memang ada terjadi apa-apa pada ibu hamil tersebut gitu. Jangankan yang sudah tahu anemia ya, yang belum yang hamilnya biasa aja gitu, sehat-sehat saja sudah harus punya calon pendonor pada saat dia hamil gitu, dan itu memudahkan dia kalau terjadi apa-apa. Itu juga harus diingat ya, jangan lupa stiker P4K-nya yang ditempel di rumah itu diisi ya, jenis transportasi apa, kemudian golongan darahnya apa, nama pendonornya siapa. Nah itu harus ditulis. Nah itu namanya biasanya suami siaga yang suami harus siaga, bisa mendampingi ibu hamil di rumahnya. Seperti itu ya, gitu ya Pak Eri ya. Lagi hamil kan? Baik, ada yang mau sampaikan lagi dong? Sudah cukup. Oke, baik Healthy Lover, sekian dulu perjumpaan kita di Bisik Bincang Asik hari ini. Semoga di Rabu depan kita bertemu lagi dengan tema-tema yang insya Allah bermanfaat dan menarik untuk kita bahas ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Musti, terima kasih Bu Nur, Pak Eri, Dokter Apia, Dokter Tantri yang sudah ikut bergabung di live Facebook dan Instagram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.